Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, dalam sebuah kesempatan saya mengisi pengajian rutin malam Kamisan di Masjid Nurul Hilyah, Perum Permata Hijau Land, Garut. Ketika saya menjelaskan ayat Al-Quran surat Al-Zalzalah, tiba-tiba saya menemukan sebuah narasi, kesimpulan dari surat Al-Zalzalah, yakni ayat 1 sampai ayat 6. Allah mengabarkan tentang terjadinya hari kiamat yang amat dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk memperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ayat 1 sampai ayat 6 ini menunjukkan bahwa kondisi hari kiamat, situasi hari kiamat yang terjadi begitu dahsyat, begitu menegangkan, begitu membuat manusia panik. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang dikubur, semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini beban berat yang dikandungnya. Orang-orang yang dikubur itu ringan. Itu semua dikeluarkan, beban berat aja dikeluarkan. Apalagi yang ringan, manusia yang sudah dikubur, yang sudah meninggal dunia. Dan manusia yang masih hidup pada saat terjadinya hari kiamat, wa qalal insanu malaha, semua panik, mereka bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Jadi situasi dan kondisi hari kiamat begitu menegangkan, begitu membuat manusia panik, begitu berat, begitu dahsyat. Peristiwa yang demikian besar dan heboh. Saya berpikir yang dapat menyelamatkan diri pada saat itu hanyalah orang-orang yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang hebat itu? Saya berpikir bahwa orang-orang yang hebat itu dalam situasi yang sangat dahsyat itu, yang bisa menyelamatkan diri, adalah mereka yang memiliki amal-amal yang hebat, yakni minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Hanya para nabi, siddiqin, orang-orang yang selalu berbuat benar, wasyuhada, dan mereka yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, bahkan ulamaul amilin, para ulama yang beramal dengan amal yang baik, para auliaullah, wali-wali Allah. Saya yakin mereka itulah yang bisa mengatasi kondisi dahsyatnya hari kiamat nanti. Saya kemudian berpikir, kalau pada situasi yang
amat dahsyat itu hanya orang-orang hebat yang mampu menghadapinya. Bagaimana dengan kita? Kita yang bukan nabi, kita yang bukan siddiqin, kita yang bukan syuhada, kita yang bukan solihin, kita yang bukan ulamaul amilin, kita bahkan yang bukan aulia Allah, bukan wali-wali Allah. Bagaimana menghadapi kondisi dahsyat itu? Itulah pikiran saya ketika saya membaca surat Al-Azzalah dari ayat 1 sampai ayat 6. Saya secara pribadi bersedih, ya Allah, bagaimana saya menghadapi kondisi seperti itu? Tapi kemudian saya melanjutkan, ternyata dari lanjutan ayatnya, ayat 7 sampai ayat 8, Allah mengabarkan bahwa untuk menghadapi situasi gawat, situasi yang sangat dahsyat seperti itu, yang awalnya adalah yang bisa menghadapi itu para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulamaul amilin, para aulia Allah. Tetapi ternyata ayat 7 dan ayat 8 itu ayatnya begitu lembut dan memberi harapan kepada kita semua. Apa ayatnya? Kita sangat tahu persis. Famay ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, saya membuka Kamus Arabi Indonesia karangan Profesor Mahmud Yunus. Ternyata dzarrah itu diartikan semut kecil, biji sawi, debu halus, atom, partikel benda yang paling kecil. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah, seberat biji sawi, seberat atom, seberat debu halus, khairon dari kebaikan, yarahu, ia akan melihatnya. Jadi ketika suasana dahsyat, suasana hebat, suasana berat, suasana menegangkan, suasana yang membuat manusia panik, ternyata yang akan menyelamatkan, yang akan membuat kita mampu menghadapi kondisi itu, Allah menyatakan famay ya'mal mithqala darratin khairan yarah. Perbuatan kecil, perbuatan yang sederhana, perbuatan yang tidak seberapa, perbuatan yang ringan, mithqala darrah, perbuatan baik yang hanya seperti semut kecil, yang hanya seperti biji sawi, yang hanya sebesar debu yang halus, yang hanya sebesar atom. Saya kemudian bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, saya tidak bisa berbuat dengan perbuatan-perbuatan hebat sebagaimana yang dilakukan oleh para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Saya tidak bisa melakukan itu. Tapi ternyata Engkau memberi harapan kepada kami, harapan yang besar, yakni misqala darratin khairan, perbuatan yang kecil, perbuatan yang sederhana, tapi itu merupakan kebaikan, dan kami mungkin hanya bisa melakukan hal itu. Yang lain-lain, yang berat-berat, yang hebat-hebat, yang besar-besar, kami tidak bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, lakukan apa yang kita mampu.
Apa yang kecil itu? Salah satu contoh saja. Bagian dari cabang iman, imatatul adza anit thoriq. Membuang sampah dari jalan, membuang kotoran dari jalan. Yang sederhana saja. Yang sederhana. Dan banyak sekali pekerjaan, perbuatan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu pakai modal, tidak perlu pakai pikiran yang berat. Tidak perlu pakai semua itu. Siapapun bisa melakukannya. Atau umpamanya berupa zikir-zikir. Dalam hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang disenangi oleh yang maha penyayang, oleh Allah. Dua kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Khafifatani fil lisan, khafifatani 'alal lisan. Ringan diucapkan di lisan. Thaqilatani fil mizan, tetapi dalam timbangan amaliyah, amal baik yang berat, timbangannya berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya kira ucapan seperti itu, perbuatan seperti itu mampu dilakukan oleh kita. Kita yang bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada, bukan solihin, bukan ulama, bukan aulia Allah, bukan wali-wali Allah. Insya Allah kita bisa melakukan pekerjaan perbuatan sederhana, perbuatan yang mungkin tidak akan sepintas sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mati syahid, yang sudah perang membela agama Allah, terbunuh. Jauh berbeda. Jauh tingkatannya. Tetapi ternyata amal-amal yang sederhana ini mampu menghadapi kondisi yang maha dahsyat pada saat terjadi hari kiamat. Bahkan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangan dianggap enteng perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan buruk yang kecil. Itu akan kita lihat. Jadi perbuatan buruk yang kecil, yang tidak seberapa, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh, insya Allah yang begitu kita mampu menjauhi. Apabila kita melakukan hal itu, menjauhi dosa-dosa yang kecil, kesalahan-kesalahan yang kecil, maka yarahu akan dilihat juga. Karena itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan potensi hidup kita. Sekecil apapun kita, sederhana apapun kita, menjadi orang-orang yang mampu berbuat baik. Mampu berbuat baik mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulai dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bukan para nabi, ya Allah. Kami bukan siddiqin, ya Allah. Kami bukan solihin, ya Allah. Kami bukan syuhada, ya Allah. Kami bukan ulama, ya Allah. Kami bukan aulia Allah. Kami hamba-Mu yang rendah. Kami hamba-Mu yang hina. Kami hamba-Mu yang dhaif, ya Allah. Betapa berat ketika kami menghadapi situasi dahsyatnya hari kiamat.
Karena itu ya Allah, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu menghadapi saat-saat ketegangan terjadinya hari kiamat. Aku yakin Engkau Tuhanku, Engkau Maha Rahman Rahim. Engkau penuh kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan kami yakin kami adalah orang-orang yang Kau sayangi, karena kami juga mencintaimu ya Allah, menyayangimu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.